Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan cara menginstal VM yang mana kami di sini menggunakan OS-nya Ubuntu. Nah, di sini kelompok kami terdiri dari yang pertama ada saya sendiri, Serli Wahyuni dengan NIM 2021 31073 dan ada rekan saya. Muhammad Anurul Akbar dengan NIM 2021 31066. Kemudian ada rekan saya. Perkenalkan, saya Arfani Lovina Berstendel dengan NIM 2021 31078. Dan ada lagi salah satu rekan kami yang belum bisa hadir pada hari ini yaitu Asmi Aziz dengan NIM 2021 31154. Baiklah, di video selanjutnya kami akan menjelaskan cara instalasi dari VM dengan OS Ubuntu. Selamat menyaksikan. Baiklah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita ke Google Chrome, lalu kita mencari website ubuntu.com. Kita mencari Ubuntu, lalu kita klik aja. Lalu di sini kita klik yang bagian atas, Get Ubuntu. Nah, di sini kita mendownload Ubuntunya. Di sini bisa kita scroll ke bawah, lalu di sini ada tulisan download Ubuntu Desktop, kita tinggal klik aja. Nah, lalu di sini tinggal klik bagian download. Nah, di sini kita bisa melihat di bagian download. Nah, di sini kita sedang loading Ubuntunya. Jadi bisa ditunggu aja untuk Ubuntunya terdownload. Nah, setelah OS Ubuntu-nya sudah ke-download, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu ngeklik folder di mana OS Ubuntu tersebut tersimpan. Nah, di sini udah tampil ya, yang mana OS Ubuntu udah terdownload dan tersimpan di folder download. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, kita masuk ke aplikasi dari VirtualBox-nya. Nah, jika aplikasinya sudah terbuka, lalu kita klikkan option New. Nah, di sini kita kasih namanya Ubuntu. Nah, lalu versionnya sesuaikan dengan version dari Ubuntu tersebut. Nah, baru next. Nah, di sini bebas ya, mau ngatur base memorinya dan prosesornya berapa aja sesuai yang dibutuhkan. Nah, di sini juga virtual hard disk-nya bisa disesuaikan juga sesuai yang dibutuhkan. Nah, lalu ini finish. Nah, di sini udah tampil ya teman-teman OS Ubuntu-nya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan setting pada Ubuntunya. Klik kanan, kemudian ke menu setting. Nah, di sini kita pergi di bagian general. Pada bagian general kita ke bagian advance. Advance ini kita ganti pada bagian share clipboardnya bidirectional. Kemudian kita ke bagian sistem. Nah, ini untuk ukuran base memorinya ini bebas aja, tergantung kebutuhan tadi udah disetting di awal. Dan untuk displaynya ini bisa disarankan menggunakan display yang paling tinggi video memorinya. Kemudian gunakan enable 3D acceleration. Lalu selanjutnya pada bagian storage ini kita masukkan file ISO yang kita download tadi atau instalasi software Ubuntu-nya untuk OS-nya. Nah, kita akses aja. Nah, di sini kita pilih yang Ubuntu ya, teman-teman. Setelah itu kita okekan saja. Baik, selanjutnya kita akan buka untuk Ubuntu-nya langsung. Nah, kita klik 2 kali. Biarkan powering VM up dulu loading untuk membukanya.
Nah, kita tunggu dulu prosesnya. Nah, untuk yang paling awal itu kita akan ke bagian try or install Ubuntu-nya. Yang paling atas, diklik aja di enter. Nah, kita masuk ke booting awalnya pada Ubuntu. Kita tunggu terlebih dahulu untuk prosesnya, memang agak lama. Nah, di sini udah muncul Ubuntu 24.04 itu versinya yang tadi kita masukkan menggunakan ISO tadi untuk instalasinya. Kita tunggu lagi untuk prosesnya. Tunggu. Nah, untuk saat ini kita udah memasuki bagian instalasi pada ini Ubuntu-nya, jadi kita tunggu aja terlebih dahulu. Masih menyiapkan untuk Ubuntu-nya menginstal. Nah, jika sudah masuk sini, kita pilih bahasanya Inggris aja, kemudian di next. Nah, untuk accessibility ini sendiri, kita bisa langsung next aja. Untuk keyboardnya, kita pakai yang default, next aja. Kemudian untuk connect to internet, ini nggak usah dipilih do not connect to internet. Nah, ketika sudah sampai sini, kita install Ubuntu. Untuk bagian interaktif atau automate ini, kita gunakan yang interaktif aja. Kemudian default ini aja. Nah, untuk ini duanya dicentang ya. Nah, kita tunggu dulu proses instalasinya. Nah, untuk ini pilih aja yang erase disk and install Ubuntu. Untuk pembuatan akunnya sendiri, kita akan menggunakan nama Shirley Wahyuni. Shirley. Ini biar default aja untuk passwordnya. Shirley 123. Di sini kita ketikkan lagi passwordnya. Oke, ketika udah sesuai, kita bisa next aja. Nah, kita pilih zona waktunya, kita pilih di Jakarta. Nah, untuk instalasinya seperti ini settingannya, kita install aja. Oke, kita tinggal menunggu prosesnya selesai. Nanti otomatis Ubuntu-nya akan melakukan reboot.
Nah, setelah proses yang panjang tadi setelah selesai, nah di sini kita langsung restart now aja ya, teman-teman. Nah, di sini jika udah tampil seperti ini, ditunggu aja ya prosesnya. eh Nanti akan tampil dari OS Ubuntu tersebut.
Nah, di sini kita tinggal menunggu halaman dari login untuk masuk ke OS Ubuntu-nya ya, teman-teman. Oke. Kita tekan enter. Nah, di sini udah tampil ya teman-teman. Nah, klik bagian akun yang udah teman-teman buat tadi. Nah, di sini masukin passwordnya. Nah, tadi kan aku masukin passwordnya Sherly 123. Oke, baru enter. Nah, ini ya teman-teman untuk tampilan dari OS Ubuntu-nya. Nah, di sini teman-teman udah bisa ngelihat tampilan dari OS Ubuntu yang udah teman-teman install tadi. Nah, mungkin ada beberapa prosesnya yang emang agak lama ya teman-teman, jadi harap ditunggu aja. Nah, mungkin itulah sekian dari video penjelasan kami tentang cara menginstal OS Ubuntu. Nah, untuk teman-teman semoga berguna ya videonya. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.